Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi kategori hambanya dalam melakukan ketaatan dengan 3 kelompok besar. Artinya setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah SWT, Allah bagi menjadi 3. Siapa mereka? Yang pertama adalah yang disebut dengan dzalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua yang disebut dengan muqtasid, orang yang pertengahan. Yang ketiga yang disebut dengan sabiqu bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 32, Allah mengatakan thumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqu bil khairat biidnillahi dzalika huwal fadlul kabir. Allah mengatakan, kemudian kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, ada yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Di sini Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah memberikan Al-Quran kepada orang yang dipilih dari umatnya. Ya. Yang siapa mereka? Orang-orang yang dipilih di antara hamba-hambanya, yang berupa pertama orang yang menzalimi dirinya sendiri. Orang yang menzalimi dirinya sendiri adalah orang yang masih melakukan dosa dan maksiat walaupun mereka mengimani Al-Quran. Ya. Kelompok yang kedua adalah muqtasid, orang yang memenuhi kewajiban agamanya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak selalu melakukan amalan sunnah atau tambahan. Dia lebih cukup dengan melakukan amalan yang wajib. Yang ketiga adalah sabiqu bil khair, yaitu mereka yang menjalankan kewajiban, memperbanyak amalan sunnah, kemudian juga memperbanyak ibadah yang lainnya, bahkan mereka berusaha untuk melakukan ketaatan yang paling sempurna, ya, dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini Allah membagi 3 golongan ini berbeda-beda, tetapi mereka mendapatkan keutamaan, yaitu penerima warisan Al-Quran dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, dari 3 golongan ini, para ulama membagi mereka dengan sifat yang berbeda-beda penjelasannya. Di antaranya, Abdullah bin Abbas mengatakan ciri-ciri orang yang menzalimi dirinya sendiri adalah seorang yang mukmin mencampurkan amal saleh dengan amal buruk. Itu disebut dzalimun li nafsi. Ini kata siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Tabari. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan orang yang dzalimun li nafsih adalah orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Jelas? Kemudian Al-Imam Qatadah mengatakan
Dzalimun li nafsih adalah seseorang yang melakukan kemaksiatan. Ini disebut dengan dzalimun li nafsih. Kemudian juga Imam Suddi mengatakan orang yang dzalimun li nafsih adalah orang yang lalai dalam melakukan kewajiban. Jadi wajibnya banyak kurangnya. Ya, kita apalagi sunnah, wajibnya aja bermasalah sebenarnya. Nah, lalu apa kata mereka tentang orang yang muqtasid? Orang yang muqtasid, yang tengah-tengah, kata Abdullah bin Abbas, yaitu seorang yang beriman melakukan kewajibannya kepada Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang muqtasid, fokus sama yang wajib dan hati mereka menjauhi larangan tanpa menambahkan yang sunnah. Kemudian Imam Hasan al-Basri mengatakan muqtasid itu orang yang kebaikan sama keburukannya seimbang, persis seimbang. Jadi dia ngelakuin keburukan tapi diiringi dengan kebaikan, seimbang. Kemudian kata Imam Qatadah, muqtasid ini dalam masalah amaran mereka pertengahan persis. Ya, nggak over, ya, nggak kemudian amalannya tinggi dan juga nggak kemudian amalannya meremehkan, di tengah-tengah. Ya. Kemudian Al-Imam Suddi mengatakan muqtasid ini adalah yang melakukan kewajiban, menjauhi yang haram, tapi tidak banyak melakukan amal sunnah. Ya. Kemudian siapa mereka yang sabiqu bil khairat, bersegera melakukan kebaikan? Abdullah bin Abbas mengatakan orang yang bersegera melakukan kebaikan adalah yang menggabungkan antara amalan wajib dan amalan sunnah sekaligus. Jadi setiap dia melakukan amalan wajib diiringi dengan amalan sunnah, itu muqtasid, itu adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Kemudian juga kata Imam Hasan al-Basri, orang yang sabiqu bil khairat adalah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Dalam hidupnya dominan kebaikan, walaupun dia melakukan keburukan tapi gak banyak, sedikit. Ya. Kemudian juga Imam Qatadah mengatakan orang yang sabiqu bil khairat adalah orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Bahkan kata Ikrimah, orang yang sabiqu bil khairat yang menggabungkan amalan wajib dengan amalan sunnah, bahkan juga yang sungguh-sungguh menjalankan kewajiban dan sunnahnya. Dari sini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, meskipun orang yang pertengahan dalam melakukan kebaikan, mereka bisa saja memiliki dosa, dan bahkan orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan juga punya dosa, tetapi dosa mereka akan dihapuskan oleh Allah dengan taubat, dan Allah mencintai orang-orang yang bertobat serta mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 di yang terakhir. Jadi potongan ayat ini. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri dari dosanya. Kemudian dosa seseorang bisa dihapuskan dengan amal saleh dan juga musibah sebagai penebusnya. Dan ini Nabi SAW pernah menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata', semua anak Adam, mau yang tadi berlomba-lomba, yang tengah-tengah, sampai yang menzalimi dirinya sendiri, pasti melakukan kesalahan. Kemudian wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini siapa mereka yang bertobat yang baik? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, taubat yang benar itu harus diiringi dengan penyesalan dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan. Dua syarat besar dalam taubat, yaitu nyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dengan itu Allah akan menghapuskan dosa dan mencintai orang-orang yang bertobat. Bahkan ketika seseorang bertobat, maka sesungguhnya dosanya dihapus dan ditambah dengan yang lainnya juga. Dengan cara apa? Melakukan amal saleh
sebagaimana Rasulullah mengatakan, ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskannya. Dan yang ketiga adalah dengan musibah. Musibah adalah penghapus kesalahan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza aradallahu bi abdi khairan ajjala lahu uqubatahu fid dunya. Kalau Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, Allah segerakan hukumannya di dunia. Dengan cara apa? Dikasih musibah dalam hidupnya. Maka ketahuilah, musibah-musibah yang kita lewati adalah hukuman yang disegerakan supaya kita nggak punya kesalahan di akhirat. Maka jangan pernah mengeluh dalam musibah ini, tapi ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan sebuah perkataannya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan tentang bagaimana seharusnya seseorang memulai hidupnya. Termasuk rahasia seseorang yang Allah perhatikan, wali Allah adalah tauhid. Bahwa kata-kata la ilaha illallah, yaitu seorang hamba tidak menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah apa? Cintanya sama Allah, harapannya, takutnya, dan taatnya. Kalau hatinya selalu berusaha untuk mempraktekkan tauhid yang sempurna, maka tidak ada lagi di hatinya cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dia benci kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang kondisi hatinya seperti ini, maka tubuhnya tidak akan pernah bergerak kecuali dalam ketaatan sama Allah. Kalau hatinya fokus sama Allah, tubuhnya nggak akan berjalan kecuali sama Allah. Mereka nggak akan pernah lari kemana-mana. Ini adalah ciri-ciri orang yang selalu ingin berlomba-lomba, karena di hatinya hanya penuh dengan kata-kata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesungguhnya dosa itu terjadi karena cinta kepada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau benci kepada apa yang dicintai oleh Allah. Baru terjadi maksiat. Kalau dia benci terhadap apa yang Allah benci dan cinta terhadap apa yang Allah cintai, maka tubuh nggak akan pernah mau bermaksiat. Ini sebenarnya. Kemudian juga, dan itu juga terjadi karena cinta kepada hawa nafsu yang didahulukan atas cintanya kepada hamba Allah yang lalai tersebut. Nah, kemudian tauhid yang sempurna merupakan hal yang menutup kelalaian seseorang, sehingga seorang hamba yang lalai terhadap sebagian kewajiban dan mengerjakan larangannya, mereka akan ditutup dengan apa? Dengan tauhid. Sedangkan hati yang selalu menjalankan tauhid kepada Allah, ia tidak mempunyai keinginan kecuali hanya kembali kepada Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci semuanya adalah seberapa besar kita balik sama Allah. Hanya Allah satu-satunya tujuan kita. Bahkan bagaimana dengan Nabi SAW? Seseorang mencintai Rasulullah, semua itu karena dia merasa Allah yang memerintahkannya. Maka semua kembali kepada satu hal, yaitu kalimat la ilaha illallah. Seberapa besar kita punya keyakinan sama itu, Allah akan menjadikan hidup kita jadi lurus. Seberapa besar kita mulai ragu sama kata la ilaha illallah, mulai badan kita akan maksiat pelan-pelan. Jadi ragu dan yakinnya kita kepada Allah menjadikan badan kita ini lurus atau belok. Inilah yang terjadi ya ikhwah. Jadi tanya kepada diri kita, siapa yang menentukan hidupmu, siapa yang menolongmu, dan siapa yang mengangkat semua masalahmu. Kita akan tahu kemana kita harus berjalan. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.